para pejuang UTBK di luar sana, semangat ya belajarnya. Langsung kita mulai dari soal yang pertama ya teman-teman, terkait fungsi. Soal fungsi ini susah banget loh kalau kalian nggak tahu triknya. Tapi kalau tahu, kita bisa kerjain di dalam 1 menit aja. Coba kita lihat ya bagaimana triknya. Di sini kita tuliskan dulu soalnya nih. F dari 2X sama dengan G dari X minus 3. Nah, kita kan pingin cari F inverse X gitu ya. Kita coba harus hilangkan G-nya gitu. Gimana caranya kita hilangkan G? Kita coba substitusikan X-nya itu menjadi G inverse X minus 3 gitu ya. Tambah 3 maksudnya. Coba jadinya apa ya? Jadi F dari 2 kali G inverse X tambah 3 gitu ya. Sama dengan G dari G inverse X tambah 3 dikurang 3 gitu. Yang kiri coba kita distributifkan ya. Jadi F dari 2G inverse X tambah 6 ya, 2 kali 3 gitu ya. Yang kanan akan jadi G dari G inverse X gitu ya. 3 sama minus 3-nya hilang gitu. Maka yang kiri apa? F dari 2G inverse X tambah 6 gitu ya. Akan sama dengan yang kanan, G sama G inverse ini kan saling menghilangkan ya. Sisanya tinggal X gitu. Nah, di sini aku pengen ilangin yang sebelah kirinya tuh, ada F tuh. Cara ngilanginnya gimana? Kasih aja F inverse di depannya gitu ya. Kalau kiri kasih F inverse, kanan juga tentu harus dikasih F inverse gitu. Makanya di kiri ini, F inverse dengan F kan hilang ya. Jadinya apa? 2G inverse X tambah 6 akan sama dengan F inverse X. Jadi seperti itu. Udah beres kan ya soal ini? Gampang kan ternyata? Kita lanjut ke soal berikutnya ya, tentang rata-rata. Pada soal rata-rata ini, kita akan punya 2 variabel ya, A dan C. Tapi nggak usah takut, kita coba tuliskan aja yang tahu dari soal ya. Yang pertama, 2, A, 3, 4, 6 gitu ya. Rata-ratanya itu C gitu. Kalau rata-rata kan berarti kita harus bagi dengan banyaknya angka ya, bagi 6 gitu. Sama dengan C. Kalau kita kalikan silang ya, pertama kita jumlahin dulu nih. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Tambah 6 jadi 15 ya. Tambah 2A sama dengan 6C. Itu yang pertama. Yang kedua kita tulis juga nih. Kalau 2 tambah C tambah C tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Rata-rata berarti bagi 7 gitu ya. Sama dengan 2A. Artinya apa? Artinya kita coba gabungin yang angka dulu ya. Yang angka mana? 2 tambah 4 jadi 6, tambah 6 12, tambah 2 14, tambah 1 jadi 15 gitu ya. 15 tambah 2C sama dengan 7-nya kita kalikan ke sisi kanan. Jadi sama dengan 14A gitu ya. Maka di sini kita punya 2 persamaan nih. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Nah, caranya gimana untuk samain gitu ya? Kita coba kaliin persamaan 1 kali 7 gitu. Jadi kalau persamaan 1 kali 7 jadinya apa? 105 tambah 14A itu akan jadi sama dengan 42C gitu ya. Di sisi lain, kita coba tulis persamaan 2 ya. Tapi yang kanan aku tulis kiri, kiri aku tulis kanan gitu ya. Jadi 14A sama dengan 2C tambah 15. Di sini kita coba kurangin nih. 105 ya. Kemudian 14A-nya kan kecoret nih. Sementara yang kanan jadi apa? 42C dikurangi 2C jadi 40C minus 15 gitu. Kalau kita pindah ruas jadinya 105 tambah 15 sama dengan 40C ya. Artinya 40C sama dengan 120 sehingga bisa kita dapatkan C-nya sama dengan 3. Seperti itu. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang pangkat. Kalau punya soal pangkat begini, kita coba tulisin dulu aja ya masing-masing sukunya. Jadi apa? Akar pangkat 3 dari 4 pangkat X tambah 1 gitu ya. Kita coba tulis dulu. 4 itu aku tulis jadi 2 pangkat 2, pangkat X tambah 1 gitu. Lalu kalau akar pangkat 3 itu berarti sama aja pangkat 1/3 gitu ya. Atau ini berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali X tambah 1 gitu ya. Dipangkatin dengan 1/3 atau sama dengan 2 pangkat 2X tambah 2/3. Kalau suku yang kanan gimana? 2 kali
8 pangkat X lalu diakar ya. Berarti ini apa? 2 itu 2 pangkat 1 ya. Dikali dengan 2 pangkat 3 di pangkat X, lalu akar itu artinya pangkat setengah gitu ya. Atau 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3X per 2 gitu. Sehingga kalau ada perkalian pangkat gini kan kita jumlah ya. 2 pangkat 1 tambah 3X per 2 gitu. Atau kalau kita samakan penyebut, 2 pangkat 2 tambah 3X per 2 gitu teman-teman. Nah, kalau udah gini, kita kan basisnya udah sama nih, sama-sama 2 ya. Artinya pangkatnya juga harus sama. Berarti 2X tambah 2 per 3 harus sama dengan 2 tambah 3X per 2. Kita coba kaliin silang nih. Jadi 2 kali 2X tambah 2 sama dengan 3 kali 2 tambah 3X ya. Atau berarti artinya 4X tambah 4 sama dengan 6 tambah 9X gitu. Yang ada X kita kumpulin ya. 4X minus 9X sama dengan 6 dikurang 4. Atau berarti artinya minus 5X sama dengan 2. Artinya berarti X-nya sama dengan minus 2 per 5. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya, tentang geometri 3 dimensi. Kalau punya soal geometri, yang penting itu kita bisa gambarinnya dulu ya. Jadi kita coba gambarin di sini kita punya kubus. Kita coba gambar ada kubus gitu ya. Gambarnya nggak perlu terlalu bagus, yang penting jelas kalau itu kubus gitu ya. Kita kubus, lalu pada kubus itu biasa penamaannya seperti ini ya. A, B, C, D, lalu E itu di atas A gitu ya. F, G, dan H gitu. K itu pada GH, sehingga GK banding KH itu 2:1 ya. Jadi K-nya itu kurang lebih di sini gitu ya. Tapi panjangnya berapa? Kita coba lihat dulu. Di sini kan kita punya G, punya H gitu ya. K-nya itu di sini gitu. Yang kita tahu panjang GH itu panjang rusuk ya, panjangnya 6 gitu. Tapi perbandingannya berapa? GK banding KH itu 2:1 ya. Jadi 2:1 yang panjangnya jadi 6. Berarti ini pasti panjangnya GK itu sesungguhnya adalah 4 dan panjangnya HK panjangnya sesungguhnya adalah 2 gitu ya. Jadi kita punya panjang KH ini 2, panjang DH ini 6, panjang AD ini 6 gitu. Kalau mau A ke K itu gimana? Dari A ke D dulu, lalu D naik ke H geser ke K gitu ya. Masing-masing siku-siku kan. Karena semuanya siku-siku, kita bisa pakai Pitagoras gitu. Jadi AK itu langsung Pitagoras 3 kali ya. AD kuadrat tambah DH kuadrat tambah HK kuadrat gitu ya. Jadi akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 tambah 36 tambah 4. Sama dengan akar dari 76 atau sama dengan 2 akar 19. Mudah ya untuk soal ini, geometri 3 dimensi. Kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir buat hari ini, tentang geometri. Coba kalian perhatiin dan kerjain dulu deh soal geometri ini. Sebenarnya soal ini gampang banget loh. Kalian bahkan nggak perlu cari radiusnya gitu. Kita coba lihat dulu ya. Kita punya 2 lingkaran nih. Lingkaran yang kecil dan lingkaran yang rada lebih besar gitu ya. AB-nya itu di sini gitu. A, B. Di sini aku kasih titik tengah M gitu ya misalkan. AB itu 10 satuan. Jadi kok titik tengahnya M pasti 5 dengan 5 gitu ya. Lalu aku misal ini pusat kedua lingkaran gitu. Jari-jari yang kecil tuh mana? R1 tuh ke sini ya. Ini R1 gitu. Kalau R2 itu jari-jari besar ya, berarti R2 itu ke sini gitu ya. Nah, kita lihat coba hubungannya. Pakai Pitagoras, R2 kuadrat itu sama dengan R1 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Atau bisa dibilang R2 kuadrat minus R1 kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Hubungan ini penting nih ya. Kenapa penting? Coba kita lihat di bawah ya. Nah, yang diminta soal itu apa? Luas daerah yang diarsir gitu kan. Luas daerah yang diarsir itu tentu aja apa? Adalah luas lingkaran besar dikurangin luas lingkaran kecil gitu ya, yang diarsir gitu. Luas lingkaran besar itu apa? Lingkaran besar tentu aja pi kali R2 kuadrat. Dikurangin kalau lingkaran kecil, pasti pi kali R1 kuadrat. Coba kita distributifin. Jadinya pi kali
R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Nah, bentuk R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat ini kan bentuk yang udah kita dapat di awal ya. Jadi ini adalah pi dikali 25 gitu ya. Sama dengan berarti 25 pi. Seperti itu. Mudah ya teman-teman. Gimana teman-teman? Udah bisa kan 5 soal kayak tadi? Kalau gitu, tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video UTBK lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat belajar!